Arahan Presiden dalam penyederhanaan birokrasi berimplikasi terhadap pengalihan sejumlah jabatan administrator dan pengawas ke dalam jabatan fungsional. Pasca realisasi kebijakan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menpan 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Lalu hal itu ditindaklanjuti dengan BKN mengeluarkan surat edaran tentang penyusunan sasaran kerja bagi pejabat fungsional yang ditugaskan menjadi koordinator dan subkoordinator. Bagaimana penjelasannya? Simak hanya di BKN Talk. Untuk mengetahui lebih jelasnya seperti apa skema penugasan jabatan fungsional yang ditugaskan sebagai koordinator dan subkoordinator, telah hadir bersama kita di sini kedua narasumber dari Direktorat Kinerja ASN Badan Kepegawaian Negara bersama Bapak Chari dan Bapak Samsul. Baik, Pak Samsul dan Pak Chari, ini kan merupakan hal baru ketika pejabat fungsional ditugaskan sebagai koordinator dan subkoordinator. Mungkin di awal dijelaskan ke kita sebenarnya batasan fungsi dan tugas pejabat fungsional yang ditugaskan menjadi koordinator dan subkoordinator ini seperti apa? Ya, baik. Pertama, saya akan sampaikan bahwa pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yaitu terkait dengan amanat Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Ini sehingga masing-masing instansi, terutama instansi pusat, sudah melaksanakan penyetaraan hal tersebut. Nah, penyetaraan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, maka di dalam amanat Permenpan 28 tersebut yang bersangkutan harus diberikan tugas sebagai koordinator dan subkoordinator. Jadi pemberian tugas koordinator dan subkoordinator ini mendasari daripada amanat Permenpan 28 tahun 2019. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan sendirinya ketika yang bersangkutan sudah dialihkan menjadi jabatan fungsional, kemudian ditugaskan sebagai koordinator atau subkoordinator, sehingga dengan sendirinya ada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan, yaitu ada dua hal. Yang pertama, tugas-tugas terkait dengan butir-butir kegiatan sebagai jabatan fungsional. Yang kedua, tugas-tugas jabatan sebagai koordinator yang membreakdown atau dia menindaklanjuti daripada SKP atau PK-nya atasan langsung, yaitu jabatan pimpinan tinggi pratama. Sehingga di dalam penyusunan SKP-nya ada dua kegiatan, yang pertama dari butir-butir kegiatan, yang kedua dari jabatan koordinatornya. Mungkin itu. Oke, untuk tadi mungkin itu sudah sedikit menjawab tentang skema sasaran kerjanya ya untuk koordinator dan subkoordinator. Jadi ada dua unsur kegiatan untuk tugas koordinasinya dan juga fungsionalnya. Lalu sebenarnya perbedaan yang membedakan nih antara tugas koordinator dengan subkoordinatornya itu seperti apa, Pak? Jadi pertama-tama kita harus paham bahwa fungsi koordinasi, jadi dasarnya adalah fungsi koordinasi. Dari situlah muncul tugas namanya subkoordinator dan koordinator. Artinya tadi sudah dijelaskan sama Bapak Chari bahwa nantinya pekerjaan dari mereka yang disetarakan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional tertentu tersebut memiliki dua unsur, yaitu unsur jabatan fungsionalnya sendiri dan unsur koordinasi. Artinya koordinasi ini berarti tugas-tugas itu terkait dengan hal-hal yang menjadi tujuan-tujuan dari organisasi. Jadi ini sangat membedakan dengan jabatan fungsional yang murni dari karir. Jadi di mana mereka hanya fokus pada butir angka kredit. Sedangkan yang koordinator dan subkoordinator itu selain butir angka kredit, dia juga harus mengerjakan hal-hal yang terkait dengan tujuan-tujuan organisasi. Sedangkan apa yang membedakan antara koordinator dan subkoordinator? Dalam SE BKN nomor 3 tahun 2021 itu sudah sangat jelas bahwa untuk koordinator itu disetarakan dari jabatan struktural setingkat administrator, sedangkan untuk subkoordinator itu disetarakan dari jabatan setingkat pengawas. Jadi itu dari unsur perpindahannya seperti itu. Tapi dari sisi pekerjaannya nanti tentunya
koordinator itu akan dibantu ke kegiatan-kegiatan yang lebih teknis oleh subkoordinator. Oke, jadi nih Pak, ada ketentuan teknisnya nggak sih, semisal gini, jumlah persentase pembagian tugas utamanya sebagai koordinator atau subkoordinator dengan dia sebagai jabatan fungsional ketika dia menyusun sasaran kerjanya itu apakah 60-40, 50-50% misalnya. Ada aturan teknis yang diatur nggak sih oleh Direktorat Kinerja sendiri? Maksudnya misalnya saya nih subkoordinator, berapa persen sih persentase saya melakukan koordinasi dan tambahan dengan tugas saya sebagai jabatan fungsional misalnya? Ya, jadi pertama yang harus sama-sama kita ketahui bersama bahwa target perolehan angka kredit setiap jenjang jabatan itu berbeda ya. Contoh, ketika yang bersangkutan menduduki jabatan sebagai analis fungsional ahli muda, maka perolehan angka kreditnya minimal dalam 1 tahun itu adalah 25% dari angka kredit kumulatif untuk naik pangkat. Begitu juga ketika yang bersangkutan sebagai madya juga harus minimal memperoleh target angka kredit 25% dari kenaikan pangkat. Contoh kalau untuk jenjang madya, ketika dia dari 4A ke 4B, 4A itu angka kreditnya adalah 400, sedangkan 4B itu 550, maka 25% dari 150 adalah 37,5. Nah, sehingga target minimal yang harus dicapai oleh pejabat fungsional ahli madya dalam 1 tahun adalah 37,5. Nah, hal ini khusus untuk jabatan ahli madya yang ditugasi sebagai koordinator, maka 37,5 itu sudah didapatkan dari melaksanakan tugas sebagai koordinator. Sehingga ketika yang bersangkutan akan menambah perolehan kreditnya dari 37,5, maka dengan sendirinya yang bersangkutan harus menambah angka kreditnya melalui butir-butir kegiatan yang ada di Permenpan yang mengatur tentang jabatan fungsional tersebut. Begitu juga untuk muda. Untuk muda, angka kreditnya katakanlah dari 3C ke 3D, 3C itu 200, sedangkan 3D itu 300, maka 25%-nya adalah 25. Nah, 25 itu juga untuk jabatan ahli muda yang ditugasi sebagai subkoordinator sesuai dengan Permenpan 28 tahun 2019 yang bersangkutan sudah mendapatkan angka kredit 25%. Sehingga ketika yang bersangkutan akan menambah jumlah angka kredit lebih daripada 25% adalah dengan melakukan butir-butir kegiatan yang ada di Permenpan yang mengatur jabatan fungsional tersebut. Mungkin secara penjelasannya seperti itu. Jadi target-target minimal setiap jabatan fungsional itu sudah ditentukan melalui Permenpan yang mengatur tentang jabatan fungsional itu. Baik, tadi kan sudah disinggung sedikit soal privilege 25% ya Pak, dan di SEBKN sendiri tertuang ya, kalau pelaksanaan tugas sebagai koordinator dan subkoordinator itu memperoleh tambahan 25%. Nah, 25% ini mungkin sedikit membingungkan, mungkin belum pada paham. Maksudnya 25% di sini dari total apa? Dari total kumulatif yang harus dikumpulkan kah? Atau dari memang total yang harus total angka kredit yang dia butuhkan ketika dia mau ke jenjang selanjutnya? Seperti apa Pak? Mungkin dijelaskan lebih detail lagi. Jadi untuk jabatan fungsional, kenaikan pangkat itu berdasarkan angka kredit kumulatif yang dibutuhkan. Jadi contoh dari golongan ruang 3C ke 3D itu dibutuhkan angka kredit 100. Nah, dari angka kredit 100 itu maka kita berikan 25%-nya, artinya dapat 25. Jadi mereka yang diangkat dalam tugas tambahan sebagai subkoordinator maka diberikan angka 25, itu dibagi dari kebutuhan angka kredit. Jadi kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Cari, itu yang untuk jabatan fungsional madya itu kan kebutuhan untuk kenaikan pangkatnya itu 150. Jadi dari 550, jadi untuk golongan ruang 4B itu kan 550, sedangkan untuk golongan ruang 4A itu 400, itu ada selisih 150, 550 dikurangi 400. Nah, disitulah kita mendapatkan 25%-nya, 25% kali 150 yaitu 37,5. Ini adalah dampak atau pemberian dari proses penyetaraan.
Artinya ini hanya berlaku bagi jabatan fungsional yang asalnya disetarakan dari jabatan administrasi, bukan jabatan fungsional secara umum. Dan masa pemberlakuan privilege 25% ini Pak, tiap tahun kah atau tiap penunjukan kah atau seperti apa? Ini ya monggo Pak cari dulu. Jadi 25% perolehan kredit itu hanya sekali yang bersangkutan didapatkan ya. Jadi kan di dalam pelaksanaannya itu ini setiap instansi itu bervariasi. Ada yang melaksanakan penyetaraan di pertengahan tahun 2020. Bahkan ada yang melaksanakan penyetaraan di awal tahun 2020. Karena Permenpannya sendiri kan dia ditetapkan tahun 2019. Sehingga ketika yang bersangkutan disetarakannya di tahun 2020 dan dia mendapatkan tugas sebagai koordinator di tahun 2020 juga, maka angka kredit itu diperoleh di tahun 2020. Tapi bagi instansi yang melaksanakan penyetaraannya di akhir tahun 2020 Desember, maka penyusunan SKP-nya atau penugasan sebagai koordinator atau subkoordinator baru bisa dilakukan di tahun 2021, sehingga perolehan angka kredit 25% itu di tahun 2021, dan itu hanya sekali, bukan untuk setiap tahun ya, hanya sekali mendapatkan perolehan angka kredit yang 25% itu. Oke, mungkin balik lagi soal ketika yang teknis penyusunan sasaran kerja ya. Apakah misalnya gini, bunyi dari fungsinya sebagai koordinator atau koordinator itu, katakan penyusunan SKP-nya nih. Apakah kalau butiran AK kan sudah jelas ya Pak referensinya di referensi AK Jabfungnya. Nah, apakah bunyi ketika fungsi koordinasinya itu harus runtutkah seperti dia menjabat sebagai jabatan administrasi sebelumnya? Atau mungkin bisa dibunyikan dalam satu hal, misalnya melaksanakan tugas sebagai subkoordinator atau koordinator dan kemudian dilanjutkan dengan butiran-butiran angka kredit yang bersangkutan. Untuk mungkin yang ini yang kayak begini nih yang kita kurang dapat ya Pak. Maksudnya ketika kita nuangkan itu di SKP tahunan kita itu seperti apa gambarannya? Baik, seperti halnya kalau kita baca di Surat Edaran Kepala BKN nomor 3 tahun 2021, jadi diawali urutan-urutan kegiatan tugas jabatannya diawali dari tugas-tugas sebagai jabatan fungsional. Jadi kemudian dilanjut dengan tugas-tugas sebagai koordinator atau subkoordinator. Jadi itu di awal itu. Jadi yang penting esensi dua itu ada. Esensi yang pertama itu adalah tugas sebagai fungsional. Yang kedua adalah tugas-tugas sebagai koordinator atau subkoordinator. Itu. Oke. Dan untuk lintas pembagian tugasnya sendiri antar pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai koordinator dan subkoordinator dengan yang tidak ya. Nah itu kan itu mungkin ada gambaran sedikit Pak, katakan di satu unit kerja terdiri dari beberapa pejabat fungsional namun tidak semuanya ditunjuk ya. Maksudnya ada orang tertentu yang ditunjuk sebagai koordinator dan subkoordinator. Dan nah bagaimana lintas pembagian tugasnya nih, sedikit gambarannya untuk terkait dengan sasaran kerjanya. Ya. Jadi memang betul di dalam setiap unit kerja itu ada beberapa jabatan fungsional, yang jabatan fungsional tersebut itu ada yang jabatan fungsional hasil impasing atau penyesuaian jabatan dari struktural sebelumnya ke dalam jabatan fungsional, ada yang melalui penyetaraan, yaitu penyetaraan yang dilakukan berdasarkan Permenpan 28 tahun 2019. Nah, siapa yang boleh ditunjuk sebagai koordinator atau subkoordinator? Di sini yang perlu harus disamakan persepsinya adalah hanya pejabat fungsional yang hasil dari penyetaraan, bukan jabatan fungsional yang dari passing atau jabatan fungsional murni. Nah, sehingga dengan demikian maka bagi jabatan fungsional yang murni di dalam satu unit itu dia akan lebih fokus pure menyusun butir-butir kegiatan sesuai dengan jenjang jabatannya, baik itu sesuai di atasnya atau di bawahnya. Itu ya, jadi sesuai dengan Permenpannya itu mengakomodir yang bersangkutan itu boleh menuangkan butir-butir kegiatan sesuai dengan jenjangnya di atasnya atau di bawahnya. Hanya nanti di dalam perolehan angka kreditnya tentunya ada perhitungannya. Yang kedua terkait dengan jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai koordinator, tadi juga sudah disampaikan bahwa di dalam penyusunan SKP-nya dia didahului dengan menyusun butir-butir kegiatan sebagai fungsional
kemudian ditindaklanjuti penyusunan kegiatan sebagai koordinator. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau di dalam penyusunan jabatan butir-butir sebagai fungsional itu dia mengambil daripada lampiran Permenpan yang mengatur tentang jabatan fungsional tersebut. Dengan di situ angka kredit dan satuan hasilnya sudah jelas di situ. Sementara kalau yang dari tugas jabatan sebagai koordinator, dia kegiatan tugas jabatannya akan membreakdown atau cascading dari JPT-nya, jadi JPT pratamanya, atau dari SKP atasan langsungnya. Dalam hal ini atasan langsungnya adalah JPT Pratama, karena kita berpayung kepada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 yang sudah dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS, bahwa di sana dikatakan pejabat fungsional berada di bawah pejabat tinggi pratama atau pejabat administrator, sehingga ketika di pusat administrator tidak ada, maka dengan sendirinya jabatan fungsional itu akan berada di bawah jabatan pimpinan tinggi pratama. Namun kalau di daerah seperti kayak di Kanlek itu, contohnya Kanlek BKN itu masih ada jabatan kepala bidang administrator, maka subkoordinator di sana bisa berada di bawah administrator. Mungkin seperti itu jawabannya. Oke, dan kemudian Pak, soal penunjukan sebagai koordinator dan subkoordinator ini, apakah maksudnya gini, pejabat fungsional yang tadinya memang hasil pengalihan, apakah memang penunjukannya bakalan memang yang bersangkutan ditetapkan seterusnya, atau memang ini fleksibel saja yang bisa diganti ditunjuk oleh pejabat pratamanya misalnya? Jadi kita berpegang pada regulasi yang ada saat ini. Jabatan fungsional yang ditunjuk menjadi koordinator dan subkoordinator itu adalah mereka yang mengalami penyetaraan. Sedangkan bagaimana dengan jabatan-jabatan fungsional lainnya yang secara karir atau selama ini memang jabatan fungsional, apakah mereka boleh ditunjuk atau menjadi seorang koordinator? Nah, itu belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Kita menunggu kedepannya seperti apa. Cuma regulasi yang ada dan juga sudah ditulis di SE BKN nomor 3 tahun 2021 bahwa yang disebut koordinator adalah jabatan fungsional madya, dan yang disebut subkoordinator adalah jabatan fungsional muda, yang dua-duanya hasil atau disetarakan dari jabatan administrasi. Jadi kita jangan memperluas persepsi ke mana-mana. Misalnya ada pemikiran bagaimana kalau koordinatornya dari muda, kemudian subkoordinatornya dari madya lah, itu pemikiran-pemikiran yang meluas seperti itu. Sebaiknya kita tidak mempersepsikan terlalu jauh, sambil menunggu apakah memang ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Nah, yang kemudian soal kewenangan, tadi kan pejabat administrasi itu memiliki kewenangan ya. Nah, ketika itu ditugaskan nih sebagai koordinator, subkoordinator, letak kewenangannya itu seperti apa, Pak? Iya, jadi kalau kita bicara kewenangan, di dalam instansi itu ada yang kita sebut pejabat yang berwenang. Nah, pejabat yang berwenang itu dapat mendelegasikan kewenangannya kepada siapapun pejabat yang ditunjuk. Nah, ketika jabatan fungsional yang ditugasi sebagai koordinator atau subkoordinator diberikan kewenangan oleh pejabat yang berwenang untuk mendelegasikan kewenangannya terhadap umpamanya melaksanakan penilaian prestasi kerja, melaksanakan umpamanya pertimbangan cuti atau melakukan tindakan hukuman disiplin, sepanjang itu diberikan kewenangan oleh instansinya, dengan sendirinya maka yang bersangkutan mempunyai kewenangan. Tapi kalau apabila tidak diberikan surat penugasan atau pendelegasian kewenangan dari instansinya, maka dengan sendirinya jabatan koordinator atau subkoordinator tidak mempunyai kewenangan itu. Itu kuncinya di situ. Oke, dan untuk ini Pak, baru-baru ini kan kita juga terbit surat edaran Menpan ya tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai. Nah, ini mungkin pemahaman buat kita.
Ini kan kalau SEBKN sendiri tentang koordinator dan subkoordinator, ini maksudnya perbedaannya seperti apa? Apakah memang ini tindak lanjut dari SE Menpan atau sebaliknya atau saling mengatur satu sama lain atau gimana Pak? Soalnya kan kita sedikit nanti takutnya membingungkan di kita gitu. Jadi untuk SEBKN nomor 3 tahun 2021 itu mengatur SKP penyetaraan. Jadi tadi di awal sudah dijelaskan sama Pak Jari bahwa munculnya SE ini berasal dari adanya penyederhanaan birokrasi, sehingga ketika seseorang itu disetarakan dari jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional, itu tentunya dalam menyusun SKP itu agak berbeda. Nah, disinilah BKN mengeluarkan SE nomor 3 tahun 2021, yaitu untuk memberikan petunjuk bagi mereka yang disetarakan itu bagaimana cara menyusun SKP-nya. Sedangkan untuk SE surat edaran Menpan itu adalah mengatur masa transisi. Jadi seperti kita ketahui pada tahun 2019 itu telah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 30 tentang penilaian kinerja pegawai, di mana aturan tersebut mengatakan bahwa itu akan efektif pada tahun 2021, 2 tahun sesudah dikeluarkan. Nah, itu 2 tahun sesudah dikeluarkan itu selesai kurang lebih bulan April. Jadi PP 30 itu keluar tahun 2019 bulan Maret atau April ya? April juga. April. Nah, sehingga otomatis ini nanti ada masa peralihan, ada masa transisi. Jadi dari PP 46 dengan juknisnya Perka BKN nomor 1 tahun 2013 menuju ke PP 30 tahun 2019 dengan juknisnya berupa Permenpan nantinya. Nah, itu tentunya ada masa transisi. Jadi itu tujuan dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Menpan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Tujuan dari kedua surat ini cukup berbeda seperti itu. Oh, jadi kayak misalnya yang PP 46 ini akan diperbarui di PP 30 seperti itu Pak kira-kira, atau misalnya gini, kan PP 46 turunannya di Perban, aturan teknisnya di peraturan BKN 1 misalnya. Nah, ketika yang ini diubah dari PP 46 menjadi peraturan pemerintah 30 atau seperti apa? Bakalan dan skema kerja sasaran kerja ini bakalan berubahkah dengan mengikuti nanti induknya PP 30 setelah juknisnya keluar atau seperti apa? Ya, mungkin saya menambahkan dari apa yang sudah disampaikan Pak Samsul ya. Kita sama-sama memahami bahwa pada tahun 2019 telah ditetapkan peraturan pemerintah nomor 30 tentang penilaian kinerja PNS. Nah, dengan ditetapkannya PP 30, maka dengan sendirinya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun untuk mengisi kekosongan daripada petunjuk pelaksanaan PP 30, maka petunjuk pelaksanaan PP 46 yaitu dengan peraturan kepala BKN nomor 1 tahun 2013 itu masih tetap berlaku sampai sekarang. Nah, kemudian di dalam Perkap BKN nomor 1 tahun 2013 itu di situ tidak mengenal jabatan koordinator dan subkoordinator karena pada saat itu belum diterbitkannya peraturan Menteri Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 28 tahun 2019. Nah, ketika sudah diterbitkan Permenpan tersebut dan semua instansi melaksanakan penyetaraan sehingga ada jabatan fungsional yang diberi tugas sebagai koordinator dan sebagai subkoordinator, maka yang terjadi di lapangan kebingungan dalam menyusun SKP-nya karena tidak diatur di dalam Perkap BKN nomor 1 tahun 2013. Nah, untuk melengkapi atau menyamakan persepsi daripada kekosongan itu, maka BKN menerbitkan surat edaran nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan sasaran kerja pegawai bagi jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai koordinator dan subkoordinator. Sampai kapan SE ini berlaku? Sampai nanti dengan sendirinya petunjuk pelaksanaan PP 30 tahun 2019 ini ditetapkan. Ketika petunjuk pelaksanaan PP 30 tahun 2019 ditetapkan melalui Permenpan, maka dengan sendirinya petunjuk pelaksanaan daripada Perkap BKN nomor 1 tahun 2013
dinyatakan tidak berlaku dan dicabut, dengan sendirinya SEBK nomor 3 tahun 2021 juga tidak berlaku juga. Mungkin seperti itu penjelasannya. Jadi bakal untuk cara penyusunan sasaran kerja yang seperti di SEBKN sekarang ini pun bisa nanti menyesuaikan kembali dengan ketika juknisnya PP 30 sudah terbit atau gimana Pak? Maksudnya kan maksudnya pemahamannya nanti bakalan diganti lagi sesuai dengan juknis yang keluar dari induknya PP 30. Iya, jadi dengan sendirinya nanti kita lihat kapan berlakunya petunjuk pelaksanaan PP 30. Nah, kalau dari surat edaran Menteri Pendaya Aparatur Negara nomor 3 juga tahun 2021 di sana dikatakan bahwa penyusunan SKP mendasari pada petunjuk pelaksanaan PP 30 itu akan dimulai di bulan Juli. Ini sesuai dengan surat edaran Menpan ya, karena petunjuk pelaksanaan Menpannya, petunjuk pelaksanaan PP 30 belum ditetapkan. Nah, ketika kita bicara surat edaran itu, maka kita berasumsi bahwa di tahun ini itu ada 2 penyusunan SKP. Penyusunan SKP dengan berpedoman pada PKPK nomor 1 tahun 2013 itu bisa dilakukan awal tahun ya. Nanti pertengahan tahun atau pertengahan akhir Juni itu dilakukan penilaian. Penilaian capaian kinerja yang sudah dicapai selama 6 tahun. 6 bulan maksud saya, maaf, 6 bulan. Nah, sehingga nanti ketika sudah dinilai capaian SKP-nya di akhir bulan Juni tadi, maka dilanjutkan penyusunan SKP model Permenpan yang baru atas petunjukan pelaksanaan PP 30 yang terhitung 1 Juli 2021 sampai dengan Desember tahun 2021. Sehingga nanti di akhir tahun ada integrasi penilaian antara penilaian SKP versi PKPK nomor 1 dengan penilaian SKP versi Permenpan atas petunjuk pelaksanaan PP 30, sehingga nanti akan digabungkan dan mungkin hasilnya akan dibagi 2, sehingga di tahun ini diasumsikan ada 2 penilaian dan adanya penggabungan nilai itu, mungkin seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir, tapi ini contoh kasus sih Pak, maksudnya teknis banget, balik lagi ke soal angka kredit bagi koordinator dan subkoordinator. Jadi kalau ada kasus seperti ini Pak, sebenarnya penentuan presentasi angka kredit pejabat fungsional yang hasil penyetaran ini seperti apa? Ataukah mengikuti lagi aturan jabatan fungsionalnya atau karena gini Pak, ada yang dia ditetapkan di awal angka kreditnya 0, benar-benar sama sekali nggak ada. Kemudian ada yang memang sekian gitu. Maksudnya katakan angka kredit dia kumulatif kalau mau naik jenjang 200, tapi sudah ada diterimanya angka kreditnya 170. Namun ada juga kasus lain yang ketika dia diangkat jadi pejabat fungsional dan ditunjuk sebagai koordinator, diawali dengan angka kreditnya 0 gitu. Jadi mungkin kita referensi penetapan awal angka kredit masing-masing pejabat fungsional hasil penyetaraan ini itu apa gitu Pak? Misalnya kenapa beda-beda gitu batasan, maksudnya awal angka kredit bagi masing-masing si pejabat fungsional ini. Ya contoh kasus yang tadi gitu, ada yang benar-benar dari awal ditetapkan angka kredit awalnya 0 gitu kan. Ada yang memang hanya membutuhkan sekian persen lagi untuk memenuhi angka kreditnya ketika untuk mau naik pangkat misalnya. Ini referensinya penetapannya gimana Pak? Jadi ketika dilakukan penyetaraan, maka bagi jabatan admis yang sudah menduduki jabatan 1-2 tahun, dia akan mendapatkan angka kredit 25% dari angka kredit kumulatif untuk naik pangkat. Jadi katakanlah kalau dia menduduki golongan uang 3C, dia diangkat ke dalam analis muda, maka ketika 3C itu adalah 200 dan 3D itu adalah 400, maka ketika dia masa kerjanya baru 1-2 tahun, dia di dalam SK penyetarannya itu akan mendapatkan angka kredit 225 gitu ya, di dalam SK penyetaraannya. Namun kalau dia sudah menduduki masa kerja 2-3 tahun, maka dia akan mendapatkan angka kredit 50%, sehingga di dalam SK-nya itu mendapatkan angka kredit 250. Ketika dia sudah mempunyai masa kerja 3-4 tahun, artinya 3 lebih, maka dia akan mendapatkan angka kredit 75% dari angka kredit kumulatif, maka di dalam SK penyetarannya dia itu akan mendapat angka kredit 275. Sehingga ketika 1 tahun dia melaksanakan tugas sebagai subkoordinator mendapatkan angka kredit 25%, maka tahun berikutnya untuk naik pangkat itu untuk memenuhi syarat ke 300 terpenuhi.
Oke. Jadi kalau misalnya kayak contoh kasus tadi Pak, penetapan awal angka kredit yang bersangkutan kan 0. Nah, dan dia ditugaskan sebagai koordinator. Nah, kemudian kita lihat lah tambahan 25%-nya itu seperti apa dilihat ketika yang bersangkutan terima, oke, dia diawali angka kreditnya dengan 0 misalnya. Ya, jadi sebenarnya bukan 0 ya. Jadi angka kredit yang untuk jenjang jabatannya bukan 0. Jadi contoh umpamanya pada saat dilakukan penyetaraan yang bersangkutan sudah menduduki pangkat tertinggi jabatan administrator. Katakanlah yang bersangkutan sebelumnya menduduki golongan 2 4B atau pembina tingkat 1 4B. Sehingga kalau 4B untuk jabatan administrator itu kan sudah pangkat tertinggi, pangkat puncak. Dia tidak bisa lagi untuk naik pangkat ke 4C dengan jabatan sebagai administrator. Maka ketika yang bersangkutan dilakukan penyetaraan, walaupun yang bersangkutan sudah menduduki jabatan lebih dari 4 tahun katakanlah, maka dia tetap mendapatkan angka kredit 4B-nya yaitu 550. Tidak mendapatkan angka kredit tambahan untuk naik pangkat ke dalam 4C-nya. Maksudnya seperti itu. Ketika yang bersangkutan sudah pangkat tertinggi. Tapi kalau yang bersangkutan belum menduduki jabatan atau pangkat yang tertinggi dalam jabatannya, katakanlah yang bersangkutan masih menduduki golongan 4A atau pembina tadi yang saya contohkan, maka dihitung masa kerjanya tadi, masa kerja menduduki jabatannya ketika 1 tahun 25%, 2 tahun 50%, 3 tahun atau lebih 75%. Tambahan daripada angka kredit yang sebelumnya 4A. 4A kan 400. Ketika ditambahin 75%, maka 75% daripada 150 kurang lebih sekitar 112,5. Jadi seperti itu. Jadi berarti dia akan mendapatkan angka kredit 512,5. Itu seperti itu, Pak. Ada yang kurang ya penjelasan ketika SE Menpan ya? Jadi untuk yang perlu kita garis bawahi pada kesempatan ini, pada diskusi pada kesempatan ini adalah bahwa SE BKN nomor 3 tahun 2021 ini adalah mengatur bagaimana menyusun SKP bagi mereka yang mengalami penyetaraan dari jabatan administrasi menuju jabatan fungsional. Sedangkan SE dari Menpan itu adalah mengatur masa transisi implementasi dari PP 30 di mana terjadi perubahan antara dari PP 46 dengan juknisnya Perka BKN nomor 1 tahun 2013 yang nantinya digantikan oleh PP 30 dengan juknisnya Menpan. Itu bagaimana masa transisi yang harus dilakukan, itu yang diatur di SE Menpan. Demikian saya kira, terima kasih. Baik, demikian tadi diskusi singkat dan padat kita dengan Pak Samsul dan Pak Cair dari Direktorat Kinerja ASN BKN. Terima kasih Bapak untuk waktunya, penjelasannya kepada kita, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab sedikit banyaknya keraguan, pertanyaan dari Sobat BKN, khususnya kalian, pejabat fungsional yang disetarakan dan ditugaskan menjadi koordinator dan subkoordinator. Terima kasih, ini BKN Talk edisi kali ini, sampai ketemu lagi.